Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hindi Aulia, NIM 11920800064 dari Pendidikan Kimia kelas 3B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran berbasis ICT dengan materi indikator asam basa menggunakan aplikasi WordWall. Materi ini memiliki kompetensi dasar yang pertama mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian yang kedua menjelaskan konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis, dan yang ketiga mendeskripsikan jenis-jenis indikator serta perubahan warna indikator alami dan buatan dalam berbagai larutan. Nah, langsung saja kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Buka Google Chrome, kemudian ketik WordWall di kolom pencarian Google. Nah, setelah itu klik laman yang paling atas. Kemudian pilih bahasa yang diinginkan. Dan klik sign up to start creating. Buat akun dengan menggunakan email dan password, lalu klik sign up atau bisa dengan praktis login menggunakan akun Google. Lalu klik create activity. Tunggu sampai muncul banyak tipe-tipe games yang bisa digunakan. Nah, seperti ini tampilannya. Ada banyak sekali tipe-tipe games yang bisa digunakan secara gratis, dari mulai match up, open the box, random cards, dan lainnya. Sampai kuis juga ada. Nah, di bawah ini merupakan tipe-tipe games lainnya yang dapat digunakan, namun ini secara berbayar. Jadi kita hanya dapat menggunakan tipe games yang atas saja. Misalkan saya memilih tipe games kuis. Nah, tinggal tulis judul kuis dan tulis soal kuisnya. Misalkan judul kuisnya itu indikator asam basa. Atau contoh kuis indikator asam basa. Nah, setelah itu kita tulis soalnya. Misalkan soalnya itu contoh larutan yang bersifat basa dalam kehidupan sehari-hari. Tulis jawaban pilihan gandanya di bagian bawah. Larutan cuka, kemudian pembersih lantai, kemudian air jeruk, dan saus tomat. Lalu klik tanda cakra pada pilihan jawaban yang benar agar berganti dengan tanda checklist. Nah, seperti itu. Kemudian tambahkan gambar pada soal dan pilihan ganda. Namun ini opsional, saya tambahkan gambar pada pilihan gandanya saja agar terlihat lebih menarik. Nah, seperti itu. Gambar akan muncul sesuai dengan kata kunci yang kita cari. Seperti larutan cuka. Di sini banyak sekali gambar dengan ukuran yang berbeda. Dan lakukan hal yang sama pada pilihan jawaban yang lainnya. Menurut saya, WordWall ini merupakan sebuah aplikasi yang menarik pada browser. Aplikasi khusus ini bertujuan sebagai sumber belajar, media, dan alat penilaian yang menyenangkan bagi murid. Nah, setelah semua pilihan ganda diberi gambar, kita juga bisa menambah pertanyaan lainnya dengan mengklik Add a Question. Lalu nanti akan muncul kolom seperti yang tadi, dan kita tinggal ketik pertanyaan lainnya. Misalkan di sini contoh larutan yang bersifat asam dalam kehidupan sehari-hari adalah.
Kemudian isi juga kolom pilihan ganda seperti tadi, dan dapat juga diberi gambar ataupun tidak juga tidak apa-apa. Dan jangan lupa klik cakra pada bagian pilihan ganda yang benar, pada jawaban yang benar agar berganti dengan checklist. Nah, word wall ini cocok sekali digunakan sebagai media pembelajaran berbasis ICT yang digunakan untuk membuat kuis interaktif, khususnya dalam suasana belajar daring dari rumah seperti saat ini. Dan hal yang paling menarik dari word wall adalah games yang dibuat dapat dimainkan secara offline dengan fasilitas printable yang disediakan. Wordwall juga mendukung share games ke berbagai platform sosial media seperti Google Classroom, Facebook, dan sosial media lainnya. Selain itu, kita dapat mengatur posisi soal, misalkan dari bawah dikeataskan. Lalu kita juga dapat menduplikat soal dan dapat menghapus soal. Kemudian, apabila kita telah selesai membuat soal, klik done di bagian bawah, lalu tunggu sampai muncul preview kuis yang telah kita buat. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian, kita juga dapat mengganti tipe games atau template games lainnya di bagian samping ini. Dan kita juga dapat memprint out kuis yang telah dibuat dalam berbagai template lainnya. Lalu memilih tema yang diinginkan. Nah, banyak sekali tema yang disediakan. Misalkan saya memilih tema clouds. Setelah itu, kita juga dapat mengatur waktu pengerjaan soal dan urutan soal. Misalkan soal dibuat secara acak atau random ya. Nah, di paling bawah, di bagian bawah, kita dapat mengatur leaderboard atau papan peringkat. Klik start pada play button tampilan ini, kemudian kita dapat melihat preview kuis yang telah dibuat. Nah, tampilannya seperti ini. Namun apabila dimainkan di handphone akan memiliki sedikit perbedaan tampilan. Lalu setelah itu masukkan nama yang telah mengerjakan kuis. Setelah itu enter, nanti akan muncul leaderboard yang menunjukkan seberapa banyak soal yang dijawab dan seberapa cepat menjawab soal. Kemudian kita beralih menggunakan template yang berbeda, yaitu open the box. Nah, seperti ini tampilannya. Lebih menarik lagi ya dari sebelumnya. Jadi murid dapat memilih soal mana dulu nih yang mau dikerjakan gitu. Apabila telah selesai, kita klik share untuk membagikan link kuis, kemudian klik set assignment, dan di sini kita dapat mengatur judul hasil kuis, juga batas waktu kuis. Setelah itu klik start, nanti akan muncul link ini dapat di-copy untuk dibagikan ke berbagai platform. Lalu klik menu My Results untuk melihat hasil kuis yang telah dikerjakan oleh murid. Seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita lihat di My Activities. Di sini saya sebelumnya sudah membuat 2 aktivitas ya. Yang pertama yaitu mengenai materi indikator asam basa menggunakan tipe games quiz. Nah, seperti ini tampilannya. Ini merupakan soal pertama dari 10 soal yang telah saya buat. Dan kebetulan saya sudah memiliki hasil dari beberapa orang yang telah mengerjakan kuis tersebut. Kita lihat hasilnya di My Results. Nah, di sini akan muncul tampilan mana saja nilai rata-rata, kemudian nilai yang paling tinggi, dan waktu pengerjaan yang paling cepat. Kemudian ada diagramnya juga, dan ada tampilan soal-soal yang dijawab dengan tepat ataupun tidak tepat. Dan di bawahnya kita lihat nama-nama murid yang telah mengerjakan kuis tersebut beserta dengan waktu pengerjaannya. Kemudian kita beralih ke aktivitas kedua. Di sini saya membuat label diagram mengenai materi
skala pH, dan saya menggunakan bahasa Inggris agar lebih menantang. Nah, di sini siswa dituntut untuk mengetahui setidaknya satu contoh yang memiliki nilai pH dari 0 sampai 14 dengan cara menarik garis-garis yang berada di samping ke dalam titik-titik yang berada pada skala pH indikator universal yang telah disediakan. Mulai dari yang bersifat asam, netral, sampai basa. Setelah selesai, kita dapat mengklik menu Submit Answer di bagian tengah bawah. Nah, nanti akan muncul mana saja yang benar dan mana saja yang salah. Kemudian kita lihat hasil dari beberapa orang yang telah mengerjakan permainan tersebut. Nah, tampilannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Kita juga dapat melihat nama-nama murid yang telah mengerjakan permainan tersebut beserta dengan waktu pengerjaannya. Apabila telah selesai menggunakan word wall, kita bisa langsung log out akun yang kita gunakan. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.